selamat malam Sobat Setia Radio Suara Kasih. Jumpa kembali di malam hari ini. Dan pastinya yang akan tayang hari ini tidak hanya di malam hari, tapi juga di pagi bisa, di siang bisa, maupun di malam juga bisa ya. Ini bisa disaksikan. Nanti di dalam program hari ini kita ada podcast on the spot bersama dengan Universitas Citra Bangsa. Nah, ini kita sudah ada 2 narasumber yang hari ini bersedia untuk hadir bersama dengan kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama. Dan mungkin di awal ini kita langsung saja perkenalan dengan Bapak dan Ibu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak. Jadi nama saya Pak Bernard. Hari-hari sebagai dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di lingkungan UCB. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Kak Abe ya. Oke, perkenalkan nama saya Aisanti Yuliana Paulus, bisa dipanggil Ibu Ai aja sehari-harinya. Kemudian saya adalah Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan. Namun tahun 2024 awal kemarin di SK-kan ditugaskan sebagai Ketua Tim Promosi Universitas Citra Bangsa. Ya, ada tim promosi. Iya. Dan juga tadi ada Bapak sebagai dekan. Jadi kita hari ini kita langsung hadirkan di YouTube-nya Radio Suara Kasih dan akan tayang juga di Radio Suara Kasih yang pastinya Sobat harus nonton ya. Untuk anak-anaknya Sobat yang mau masuk ke Universitas Citra Bangsa, ini adalah kesempatan yang bisa Sobat saksikan biar lebih tahu lagi tentang Universitas Citra Bangsa. Nah, tema kita di hari ini adalah berlandaskan kasih, UCB membentuk mahasiswa yang kreatif dan unggul. Oke, menarik di sini karena yang pertama ada 3 kata penting, berlandaskan kasih ya, ada kasih dan membentuk mahasiswa yang kreatif dan unggul. Kasih, kreatif dan unggul ya. Nah, ini di pertama ini kita pengen tahu sedikit tentang Universitas Citra Bangsa. Mungkin dari Bapak dan Ibu boleh menjelaskan sedikit tentang UCB dan kenapa harus kasih, kreatif dan unggul. Silakan. Oke, makasih Kak Bay. Jadi ini kesempatan yang bagus untuk kita bisa menyampaikan kepada pendengar setia Suara Kasih terkait dengan UCB. Jadi UCB ini sebenarnya itu hasil daripada penggabungan atau merger 2 sekolah tinggi. Itu pertama STIKes CMK, itu sudah sangat familiar di masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah STKIP Citra Bina Nusantara CBN. Kami proses di akhir 2018, kemudian di tanggal 30 April 2019 itu keluar izin dari Menristek tentang penggabungan, sehingga dari proses penggabungan 2 sekolah tinggi ini melahirkan 2 fakultas ditambah dengan fakultas teknik. Jadi ketika UCB berdiri itu langsung ada 3 fakultas. 3 fakultas. Itu ada teknik. Ada fakultas teknik, ada fakultas ilmu kesehatan, kemudian ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, FKIP. Iya. Oke, mungkin mau Ibu tambahkan lagi. Iya, dan kita berarti sekarang ini 2024 ya, kita baru melangkah, namun kita sudah membuka program studi baru menyusul ya. Jadi untuk Fakultas Ilmu Kesehatan sendiri kita punya program studi nurse ya. Nah, nurse itu akademik dan profesi yang sudah terakreditasi baik sekali. Kemudian ada program studi farmasi, S1 farmasi, dan saat ini lagi proses untuk pembukaan profesi apoteker dan akreditasinya juga sudah baik sekali. Kemudian ada program studi D3 kebidanan, itu juga akreditasi baik sekali, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita lahir baru satu program studi itu di tahun 2022 kemarin, yaitu S1 kebidanan dan profesi bidan, dan sudah terakreditasi baik. Kemudian Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu ada PGSD S1, kemudian program studi pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan informatika. Semuanya sudah terakreditasi baik. Kemudian Fakultas Teknik itu ada teknik sipil, arsitek, kemudian teknologi informasi, dan lahir baru juga itu ada bisnis digital. Iya, bisnis digital. Dan UCB tidak hanya sampai situ dong, tentunya masih menjawab kebutuhan pasar. Ada baru-baru lahir D4 perhotelan. Iya. Jadi ada tambahan 1 fakultas, yaitu Fakultas Bisnis dan Pariwisata. Iya, berarti
awal berdirinya itu dengan 3. Sekarang di 2024 makin berkembang lagi. Ini dari kita juga mungkin harapan kita bersama ya supaya dari UCB ini juga bisa terus berkembang karena dari yang kita lihat sekarang kayak mahasiswanya tambah banyak. Iya, puji Tuhan. Nah ini kalau ngomong juga soal mahasiswa ya di tahun 2024 ini penutupan pendaftarannya itu tanggal 31 ya? Iya, 31 Agustus. Jadi masih punya kesempatan beberapa hari ke depan, masih seminggu mungkin. Masih seminggu lagi. Masih seminggu. Iya, bergabung dengan UCB yang sobat setia yang punya anak ya yang baru lulus SMA dari SMK juga bisa. Masuk ke UCB. Jadi silahkan yang berminat langsung saja. Kita juga di Radio Suara Kasih kebetulan bekerja sama dengan UCB. Iklannya ada di sana. Betul. Oke Bapak dan Ibu, ini kita dengan UCB sendiri juga. Ini dari tadi kita masuk dari bagian lobi sampai di sini kita lihat ada sedikit ini di belakang kita ada piala-piala yang berjejer. Bahkan tadi kita sempat ke bagian bawah juga ada. Nah mungkin dari UCB sendiri boleh diceritakan, adakah dari piala-piala ini yang bisa diceritakan ini juara apa begitu, silahkan. Jadi terkait dengan ini kan kegiatan-kegiatan yang dibawa kemahasiswaan ya. Jadi di kita sendiri berarti koordinasinya dari Wareka 3 bidang kemahasiswaan. Jadi dari berbagai kegiatan atau event yang diikuti itu UCB pernah menjuarai event futsal, kemudian juga dia pernah juga menjuarai soal lomba debat bahasa Inggris. Itu diselenggarakan oleh Unika sebagai tuan rumah dan puji Tuhan UCB keluar sebagai juara 1 seperti itu. Dan jadi banyak kompetisi-kompetisi yang memang anak-anak ikut, termasuk juga di kesehatan. Ada juga anak-anak yang sampai terpilih sebagai perwakilan dari Nusa Tenggara Timur sampai mengikuti event nasional di Jakarta untuk jamu. Dia anak dari farmasi yang untuk meracik, membuat jamu tradisional seperti itu. Jadi dia mewakili sampai ada di sana. Jadi event-event ini memang sangat terbuka sekali untuk mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Jadi baik yang sementara mahasiswa reguler, yang sementara kuliah pun maupun adik-adik yang nanti akan mau bergabung pun, kampus ini adalah kampus yang 1000 macam aktivitas. Jadi keunggulannya 1001 aktivitas. Itu keunggulan dari UCB ya. Jadi ada 1001 aktivitas yang bisa dilakukan di UCB bagi mahasiswa yang sudah berkuliah maupun yang mungkin akan masuk nanti di tahun 2024. Betul. Kita doakan bersama ya supaya makin berkembang lagi. Amin. Oke Sobat Setia, dan ada beberapa pertanyaan juga yang tadi sempat kita juga penasaran tentang Universitas Citra Bangsa berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Citra Bangsa. Mungkin bisa disampaikan sedikit bagaimana penerimaan mahasiswa baru. Iya, baik, terima kasih ya Kak Abe ya sudah berkunjung juga ke UCB ini on the spot ya. Jadi untuk penerimaan mahasiswa baru ini kita sebenarnya sudah berjalan dari bulan Februari ya. Kita terdiri dari 3 gelombang dan gelombang 1, 2 sudah selesai. Kita masuk gelombang 3 ini yang seperti Kak Abe sampaikan itu sampai 31 Agustus. Jadi kalau bagi adik-adik yang masih bingung mencari kampus atau mungkin mau bergabung dengan UCB, nah bisa cari saja di cyber chmk ya .net/siakat. Dan itu bisa online KB. Dan kalau misalkan merasa kesulitan dengan proses online ya bisa juga datang ke kampus. Kita punya para admin sudah sesuai dengan peminatan program studi masing-masing yang akan melayani one day service. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian dibantu dengan tes secara TPA-nya secara online, dan kalau sudah maka akan dijadwalkan untuk wawancara, dibantu sampai registrasi seperti itu. Jadi pendaftaran ini terbuka baik secara online maupun offline di kampus UCB bisa dilakukan. Iya. Jadi nanti untuk proses pendaftarannya mau daftar kemana nanti kita juga sertakan di sini. Dikasih link ya. Linknya ada ya. Betul. Di bawah videonya juga kita bakalan taruh linknya di sana bisa diakses untuk sobat setia mau anaknya ataupun dari anak-anak juga yang punya niat untuk bergabung, nanti silahkan diakses dari kita juga akan sertakan di video ini. Oke. Dan itu berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Nah ini
yang akan berakhir di tanggal 31 Agustus. Ya, 31 Agustus ini. Nah, ya, selanjutnya kita juga melihat bahwa di Kupang sendiri juga ada beberapa kampus, baik tidak hanya UCB dan juga mungkin saat ini sedang melakukan penerimaan mahasiswa. Iya, betul. Bagi yang bingung-bingung, jangan bingung, UCB ada. Ada ya. Kita punya keunggulan loh Kak ya. Keunggulan apa saja dari Universitas Citra Bangsa yang mungkin bisa ditawarkan kepada para calon mahasiswa baru, keunggulannya? Iya, atau kalau untuk keunggulan yang pertama tadi sudah disebut 1001 aktivitas. Jadi jangan berpikir bahwa nanti masuk UCB itu akan boring, karena kita di sini tuh akan ada selalu aktivitasnya, baik kesenian, olahraga maupun akademiknya ya. Itu juga kita akan mengikuti perkembangan zaman. Misalkan sekarang kan kampus Merdeka ya, jadi ada pertukaran pelajar juga dari kampus dari UCB ke luar, dan juga ada program-program kampus mengajar dan lain-lain, itu selalu mahasiswa dilibatkan ya. Kemudian ada digital kampus blended learning. Jadi kita juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dalam proses pembelajaran itu tidak hanya offline tetapi juga online. Iya, jadi memudahkan mahasiswa juga, karena kita juga mau menuju digital kampus ya, kampus digital mengikuti perkembangan zaman tentunya ya KB ya. Kemudian fasilitas lengkap tentunya. Kita punya lab ya, ada kalau di FKIP ada lab mikro ya, lab ada juga lab komputer, lab multimedia. Ya. Iya. Jadi itu sangat memudahkan. Itu sebenarnya lab multimedia itu khusus untuk prodi pendidikan informatika. Jadi prodi pendidikan informatika ini satu-satunya di Indonesia bagian timur dan tengah. Ya. Satu-satunya. Iya, kalau di Indonesia secara keseluruhan dia paling sekitar ada 5 universitas yang menyelenggarakan. Dan kita Indonesia bagian timur dan tengah itu UCB yang punya. UCB. Jadi kalau bahasa sekarang outputnya dari PI ini berarti mereka jadi guru TIK. Atau seperti itu. Kalau yang lain kan hasilkan itu Eskom, sarjana komputer. Kita itu hasilkan itu sarjana pendidikan. Jadi ini gabungan dua ilmu. Mereka tidak hanya jadi ahli di bidang guru, tapi mereka juga bisa di bidang IT. Kita combine jadi satu seperti itu. Itu prodi PI-nya sendiri yang dia punya lab, termasuk lab yang tadi sudah disebutkan itu ada lab komputernya sendiri, kemudian ada lab terbaru itu lab multimedia. Seperti itu. Jadi anak-anak bisa belajar untuk baik itu membangun sistem maupun menggunakan sistem itu untuk sebagai media pembelajaran yang memudahkan anak-anak. Apalagi generasi milenial sekarang, ya orang belajar lebih adaptif terhadap teknologi. Seperti itu. Kemudian kita kalau PGSD memang kita punya lab mikro teaching yang ya untuk standar di Nusa Tenggara Timur kita tidak akan kalah dari kampus-kampus lain juga. Seperti itu karena sudah mulai beberapa kegiatan akreditasi, memang apresiasi dari asesor juga ini sudah sangat memenuhi standar. Kemudian kita juga punya prodi bahasa Inggris. Ini pendidikan guru bahasa Inggris ya. Jadi kalau yang pingin jadi guru bahasa Inggris ya masuk ke FKIP. Kemudian tadi kan sempat KAI sudah sebutkan soal di kesehatan ya. Terus kalau di teknik juga tadi ada keunggulan-keunggulan juga, misalnya yang sekarang fakultas baru ini BISIK digital itu satu-satunya juga di NTT loh. Di lain tidak ada. Jadi kalau BISIK itu Kak begini. Kalau dulu kan orang mau kuliah itu kan kuliah manajemen, kuliah ekonomi, kuliah komputernya segala macam. Sekarang hampir 4 atau 5 disiplin ilmu itu digabung jadi satu. Bisnis digital. Semuanya tidak perlu harus kuliah satu-satu, tapi jadi satu. Jadi satu. Nah, kau bisa bayangkan sendiri anak-anak ketika keluar dari situ, makanya selalu tagline yang dibangun di BISIK ini adalah kalau mau jadi orang kaya, mau orang inovatif, mau jadi orang kreatif, maka masuklah ke BISIK. Begitu. Mau jadi orang kaya, masuk ke BISIK. Belum lagi kan ada prodi baru yang menjadi prodi yang sekarang sudah terbentuk fakultas baru yang tadi KAI sudah sebutkan itu Bisnis dan Pariwisata Perhotelan. Nah, kita unik, kita bangun hotel dulu, hotel sudah punya, baru bangun prodinya. Jadi artinya kalau anak-anak kuliah di perhotelan, mereka mau praktek segala macam kan sudah punya hotel. Sudah punya. Iya, mau kemana lagi Kak? Jadi berarti dari sini kita lihat bahwa dari tadi Bapak bilang bahwa membangun hotel dulu, baru sekolahnya. Prodinya ya.
Nah ini berarti memudahkan untuk para mahasiswa yang masuk ke sana. Karena dengan kata lain selain praktik juga, kalau seandainya mereka punya prestasi yang bagus, langsung saja kerja di sini. Betul. Kita unik Kak. Misalnya kita FKIP. Ketika anak-anak yang punya prestasi yang bagus, setelah mereka selesai, perekrutan tenaga pendidik, tenaga guru untuk sekolah, kan kita punya yayasan kan punya dari TK sampai dengan SMA perguruan tinggi. Itu perekrutan guru, itu prioritas alumni dari mana? Dari FKIP dulu. Kalau nanti sudah terpenuhi atau misalnya ternyata kualifikasinya sudah sesuai, ya masih ternyata butuh lagi, ya bisa baru di open keluar, tapi prioritasnya anak-anak kita. Jadi lab schoolingnya itu anak-anak sudah belajar tidak hanya nanti kalau kita mau praktek mengajar kemana, kita punya sendiri sekolah kan rekrutasi unggul semua lagi seperti itu. Jadi jangan bingung-bingung kalau mau kuliah di sini. Betul. Ada dari TK sampai perguruan tinggi. Ada semua. Kalau mau berprestasi lagi langsung ngajar. Langsung ya betul. Dan ini kita juga mohon maaf tapi kita juga ada beberapa dari masyarakat NTT yang mungkin belum tahu familiar lebih jauh tentang Universitas Citra Bangsa, di mana pasti banyak yang tahu Universitas Citra Bangsa ini sekolah kesehatan. Iya betul. Ini mungkin dari Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang ini. Iya baik, terima kasih. Jadi kenapa ikonnya atau brandnya UCB itu sekolah kesehatan, karena memang kita dulu dari Stikes. Ya, kita tidak bisa diragukan lagi ya bahwa Stikes CHMK dulunya seperti apa, dan itu mungkin terbawa sampai ke Universitas Citra Bangsa. Dan ketika sudah ke Universitas Citra Bangsa, memang di Fakultas Ilmu Kesehatan itu juga tidak menurun tapi terus meningkat. Dengan tadi terbukti bahwa memiliki akreditasi baik sekali. Dan selain itu juga ada program studi S1 kebidanan tadi itu juga adalah satu-satunya program studi di NTT yang sarjana kebidanan. Iya, jadi dan profesi bidan. Kalau di kampus lain itu masih D3, D4. Ya, kalau kita sudah ada S1 akademiknya dan juga profesinya. Dan memang selain itu juga kita punya lab ya, laboratorium kesehatan yang dengan fasilitas lengkap. Dan satu lagi Kak, mungkin karena terdengar di masyarakat kemarin di awal-awal promosi, UCB punya kerjasama dengan pihak luar negeri, itu keunggulannya Kak. Jadi kita tidak hanya bekerja sama dengan dalam negeri, ya luar negeri juga tetangga kita ya, Timor Leste juga ada sudah pernah melakukan kerjasama. Bahkan ada 2 universitas ya? Iya, bahkan ada 2 universitas di sana. Dan kita juga sudah pernah melakukan kuliah umum di sana oleh Bapak Rektor dan juga ada dosen-dosen di fakultas prodi nurse. Nah, kita mengembangkan sayap lebih jauh lagi. Iya. Ke negeri Sakura. Wow. Dari negara tetangga kita yang di ujung sini tembus sampai di sebelah sana ya. Ini kita harus mengikuti Sobat Setia. Di sini tadi dibilang bahwa sudah ada 2 universitas di Timor Leste, tetangga kita yang sudah menjalin kerjasama dengan UCB. Dan sempat bilang sudah sampai lagi di negeri Sakura, Jepang. Ada apakah antara UCB dan Jepang? Dari Bapak mungkin bisa dalam sini tentang apa yang kerjasama yang dijalin sama UCB dan Jepang. Jadi untuk kerjasama dengan Jepang ini kita ada kerjasama dengan 3 perusahaan. Ya. Nah perusahaan ini ada satu perusahaan yang memang khusus bahasa Jepangnya, dan perusahaan khusus bahasa Jepangnya ini punya kerjasama dengan perusahaan yang memiliki rumah sakit dan perawatan lansia di Jepang. Ya, ada 2 perusahaan. Sehingga untuk bentuk kerjasama ini adalah kerjasama dalam keperawatan lansia atau kaigo bahasa Jepangnya. Mengerti sedikit ya bahasa Jepangnya. Jadi di sini kita bekerja sama dengan pihak Jepang. Mereka menyediakan sumber daya yaitu guru bahasa Jepang dan juga tempat untuk kita bekerja setelah lulus dari UCB. Gitu. Jadi kerjanya Jepang. Jadi gini Kak, nanti bagi adik-adik mahasiswa yang akan bergabung ke UCB, khususnya S1 keperawatan dan S1 kebidanan, itu ada yang namanya program kelas
Jepang. Jepang. Iya, itu program kelas Jepang itu jika adik-adik bergabung di sana tentunya ada melalui tes ya, ada wawancara, tentunya juga kita membutuhkan komitmen. Karena kerjasama ini, kelas Jepang ini akan dilakukan kursus bahasa Jepang gratis. Selama itu sudah menjadi mahasiswa UCB dan juga disiapkan asrama. Gratis. Di sini. Yang punyanya UCB, bukan di Jepang, di sini. Saya pikir di Jepang ya. Tapi di Jepang juga nanti. Iya, asramanya betul. punya UCB, tapi standar fasilitasnya itu justru standar Jepang. Standar Jepang. Iya. Oke, jadi nanti itu belajarnya itu tidak hanya bahasa Jepang, Kak, tetapi juga budaya Jepang, termasuk makanannya. Iya. Berpakaian, disiplinnya, cara bertemu orangnya, itu semua dilatih, disiapkan. Karena memang perusahaan yang kita kerjasama ini perusahaan yang mementingkan mutu. Jadi ketika anak-anak kita mengikuti les dan sudah mencapai level yang diinginkan, yaitu minimal N3, itu mereka setelah lulus dari UCB langsung dikontrak dan berangkat ke Jepang. Dan itu semua ditanggung, baik tiket pesawat, visa dan segala macamnya. Jadi kita bawa diri, bawa skill tentunya ya. Untuk kerja saja di sana. Jujur semuanya ya itu modal yang perlu kita siapkan. Dan bahkan juga kan Pak Rektor juga bersama dengan beberapa Bapak Ibu dosen juga sempat melakukan kunjungan ke sana. Jadi artinya sudah dilihat, bukan hanya sekedar kita mendengar cerita dari mereka bahwa nanti kalau anak-anak ini selesai nanti mereka akan kerja kemana dan sebagainya, tetapi justru Pak Rektor sendiri pergi ke sana untuk melihat bakal ketika anak-anak nanti kalau selesai mereka ditempatkan di mana-mana, itu jadi sudah di survei, observasi semua. Istilah zaman sekarang cek ombak. Iya. Kalau ombaknya jadi terpercayalah Kak, gitu. Iya. Oke, jadi sedikit mungkin tadi tentang kerjasama antara UCB dan juga negara-negara tetangga kita, tentunya seperti Timor Leste, yang juga ada 2 universitas di sana yang sudah kerjasama. Dan juga untuk sobat setia yang punya anak yang mungkin hobi, karena kebanyakan anak sekarang itu hobinya adalah belajar tentang film-film Jepang sampai menguasai bahasa Jepangnya. Betul. Nah, kalau sudah menguasai bahasa Jepang kan gampang ya. Di sini yang suka wibu. Yang suka Naruto ya. Jadi ini merupakan salah satu kelas yang menarik, dan silahkan mungkin sobat setia mau bergabung, nanti silahkan dicek di link yang nanti akan disediakan. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan Universitas Citra Bangsa. Tadi sempat saya dengar soal kelas digital. Iya, betul. Nah, itu kelas digital baru dibuka atau sudah berapa lama kelas digital? Bisnis digital. Bisnis digital. Jadi sebenarnya kalau bisnis digital kan memang baru jalannya 2022 juga seperti itu. Tetapi kita memang kampus yang juga terkenal dengan kampus digital karena seluruh program studi kita itu juga mewajibkan untuk mahasiswa harus belajar IT. Jadi mau masuk di kesehatan tetap di situ ada IT. Mau masuk guru juga di sana tetap ada IT-nya. Mau masuk di bisnis juga di sana ada IT-nya. Mau masuk di teknik pun ada IT-nya semua seperti itu. Karena konsep kita bahwa ini kan kebutuhan IT ini menjadi kebutuhan yang mutlak untuk di zaman milenial seperti sekarang ini seperti itu. Jadi selain mereka punya keahlian khusus sesuai dengan spesifikasi ilmu di jurusan mereka, tetapi mereka juga harus punya keahlian tambahan atau keahlian pelengkap itu. Makanya kita mewajibkan, wajib juga mereka belajar bahasa Inggrisnya, wajib juga mereka harus menguasai teknologi. Karena sekarang kita sudah ada di zaman digital. Iya. Sesuai dengan tema kita ya Kak, kreatif dan unggul. Kasih dan kreatif dan unggul. Jadi kasih itu K itu ada akronimnya. K itu kan kreatif. Oh, K kreatif. Iya. Kemudian akhlak. Itu akhlak. Pembinaan karakter mahasiswa itu harus perlu. Jadi tidak hanya dia sainsnya, pengetahuannya yang kita didik, tetapi juga karakternya harus dibentuk. Kemudian habis itu S, sinergi. Jadi makanya kita di sini ini kan sinergi ini tidak hanya antar di dalam prodinya sendiri, tetapi juga bisa lintas prodi, lintas fakultas. Bahkan tadi yang sudah ceritakan itu kan kita bisa membangun sinergi dengan banyak lembaga-lembaga yang bisa memberi
pengetahuan atau skill-skill tambahan buat mahasiswa selama mereka kuliah. Kemudian I-nya itu inovatif. Makanya kita banyak sekali melakukan inovasi termasuk juga melahirkan banyak program studi baru yang mungkin di kampus lain belum ada, tapi kita sudah mendahului dengan membuka itu. Kemudian hanya itu adalah harmonisasi seperti itu, sehingga artinya kita mau supaya output kita, anak-anak didik kita, mereka tidak hanya pintar, tetapi mereka juga perlu tentu punya hubungan sosial yang baik untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang baik sesuai dengan kompetensi ilmu yang mereka punya, seperti itu. Jadi guru berarti dia harus pendekatan humanis dengan masyarakat, dengan anak didiknya, jangan jadi guru-guru yang galak dan segala macam. Jadi perawat juga nanti perawat yang tidak hanya skill yang hebat, tetapi juga pendekatan humanisnya dengan pasien dan sebagainya, sehingga orang nyaman mendapatkan pelayanan, ya itu jadi motivasi untuk dia bisa cepat sembuh dan sebagainya. Jadi ini aplikasi ini kepada seluruh prodi yang ada di 4 fakultas di UCB. Berlandaskan kasih. Jadi bukan karena Radio Suara Kasih mau ke sini kita pilih tema itu ya. Tapi memang kita punya visi UCB juga seperti itu. Iya. Jadi berlandaskan kasih tadi ada akronimnya yang sudah disebutkan. Dan memang kreatif dan juga harus unggul. Jadi kreatif. Antara dua suku kata ini, kreatif dan juga unggul. Ini berarti berkaitan juga tidak hanya dengan pelajaran dalam kelas, tapi juga bagaimana mahasiswa mengembangkan talenta yang dia punya. Nah, kemarin kita di Radio Suara Kasih sempat kita mengundang ada salah satu mahasiswa yang berprestasi dari ICB, Kakak Vicky Dolok, terbukti sampai di nasional. Lewat tarian daerahnya. Nah, ini bagaimana tanggapan dari UCB sendiri berkaitan dengan prestasi ataupun berkaitan sama yang dimiliki oleh mahasiswa yang berkaitan dengan kreativitas mereka punya kreativitas. Bagaimana support dari UCB sendiri? Kalau kita di sini karena ada bidang kemahasiswaan ya yang dikoordinasi oleh Warek 3 bidang kemahasiswaan, dan ada wadahnya. Jadi di sini juga ada BMBLM-nya, kemudian ada pengembangan minat dan bakat. Ada layanan pengembangan minat dan bakat. Jadi di situ sebelum masuk ya, nanti kita bulan September ini setelah selesai proses mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru, kita akan masuk ke Neopro ya, New Orientation Program atau PKKMB, pengenalan kampus, kehidupan kampus. Nah, di situ kita mulai melihat mahasiswa baru itu bakatnya apa, minatnya apa, itu sudah dilihat di situ. Jadi kalau misalkan adik-adik punya bakat menyanyi, kita punya UCB Choir ya. Jadi itu paduan suara yang sudah kemarin ini ada baru berlomba juara 2 di tingkat NTT ya, antar universitas. Kemudian juga kita ada jurnalistiknya ya, kita ada musik ya, kita ada olahraga ya, futsal dan sebagainya. Jadi di sini UCB juga menampung semua minat dan bakat, dan kita sangat mendukung ya. Misalkan tadi ada yang Vicky Dolok ya, Kak Vicky Dolok ya, itu juga sudah juara. Kemudian juga mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi tidak hanya selama jadi mahasiswa, tetapi ketika mereka sudah lulus ya mereka juga bisa berkarya sesuai dengan minat dan bakat karena sudah diasah di selama mereka berkuliahan. Jadi betul. Jadi akademik dan non akademiknya itu jalan. Kadang kan kita berpikir ya sekarang ini masuk ke kampus belajar kayak gitu kan, ya bahaya juga. Kalau istilah kami dulu waktu masih kuliah, mahasiswa kupu-kupu. Kurang-kurang. Aktivitas di luar kampus yang dilakukan, jadi bakat yang dimiliki akhirnya harus terpendam dan tidak pernah diketahui sama publik ataupun orang-orang, dan tidak bisa untuk mengharumkan kehidupan di kampus. Dan juga ini salah satu cara juga sebenarnya dari kampus untuk bisa mengembangkan nama sebenarnya dari anak-anak yang berprestasi di luar. Karena kita dinilai yang disebut dengan akreditasi. Dan semua itu ya termuat di dalamnya. Penilaian-penilaian dalam standar-standar di dalam akreditasi itu salah satunya yaitu kreativitas, layanan kemahasiswaan, semuanya itu dinilai. Makanya kita berupaya, universitas berupaya untuk membantu mengembangkan kreativitas dan juga minat dan bakat dari para mahasiswa-mahasiswi. Sedikit tambahan, Kak.
saking uniknya ini karena tadi 1000 macam aktivitas, itu saking padatnya kegiatan-kegiatan seperti ini, mahasiswa kadang-kadang itu hampir tidak pernah merasa bahwa ada liburan semester ya. karena kalau kampus lain kan misalnya orang kuliah harus kuliah berarti nanti dia berlibur. Nah, mahasiswa kita justru ketika kuliah akademiknya ini berjalan juga diimbangi dengan kegiatan non akademik yang tadi disampaikan oleh KAI tadi itu, sehingga anak-anak ini makin kaya begitu. Jadi dia ketika selesai kuliah pun nanti pada dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, sehingga orang tidak boleh harus nanti selesai kuliah ya nanti liburan semester pergi berlibur. Nah, Bapak berlibur pun tidak apa-apa, itu haknya mereka. Tetapi anak-anak yang suka aktivitas ya berarti dia ikut kegiatan-kegiatan yang tadi sudah dijelaskan oleh KAI tadi. Jadi hampir tidak tahu kalau ada liburan. Iya, betul. Hampir tidak tahu kalau ada liburan begitu. Iya, antara nyaman dan cinta. Ya, dan harus dua-duanya, harus nyaman dan cinta ketika masuk menjadi mahasiswa UCB. Ya. Dan kenali juga bahwa kampus ini berlandaskan kasih. Ya. Kalau kuliah di sini tadi berbagai macam keunggulan sudah disampaikan tentang awal diberdirinya dari 3 prodi, 3 fakultas. Ya. Sekarang berkembang jadi 4 fakultas dan juga prodi-prodi yang Iya. Nah, ini kita juga dari Sobat Setia ini mungkin ada banyak pertanyaan juga yang ada di luar sana tentang kampus UCB sendiri. Nah, UCB sendiri ini letaknya itu ada di ini mungkin lokasinya di Kayu Putih. Kayu Putih. Jadi kita ada di Jalan Manafe, nomor 17 Kayu Putih. Nomor 17. Jadi jangan sampai tersesat. Jadi kalau datang mungkin bisa nanti ada juga di Google ya. Di Google Map juga ada. Iya, sudah canggih. Harus digital. Jadi yang mau bingung mungkin akan melakukan pendaftaran kalau masuknya di di Google Map, di Google untuk daftar online. Datang saja ke sini. Akan dilayani one day service itu udah. One day service. Iya. Langsung jadi. Iya. Yang penting ya tentunya ada pertimbangan-pertimbangan, ada wawancaranya, ada tes TPA juga. Tapi di situ dilayani. Jadi ketika mendaftar online, masuk ke sistem Siakat kami itu sudah langsung mendaftar, kemudian bayar pendaftarannya, kemudian langsung muncul tes online-nya untuk TPA-nya. Kalau sudah memenuhi, sudah lulus, ya tinggal menemui admin, berkas lengkap, langsung dicatwalkan untuk wawancara. Bahkan Kak, untuk pendaftaran pun sangat mudah dan tentu sangat adaptif dengan anak-anak milenial sekarang. Bisa pakai Tokopedia, bisa bayar di Indomaret, bisa bayar di Alfamart dan sebagainya seperti itu. Jadi tidak harus nanti datang ngantri di kampus atau ngantri di bank, tidak usah. Ini tinggal saja main HP begini, kakak selesai. Ini apakah kami perkembangan inovatif itu sesuai dengan tadi juga inovasi juga ya. Kita juga punya banyak program beasiswa. Jadi kalau dari yayasan sendiri kita punya Brown Foundation. Jadi Brown Foundation itu dibentuk untuk membantu anak-anak yang masuk ke UCB tapi mereka punya kendala ekonomi dan juga mereka prestasi tentunya seperti itu. Kemudian tentu ini kan namanya kuota beasiswa kan tentu terbatas. Nah, kita juga bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan sendiri atau Kemenristek sendiri untuk menyediakan beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar buat mahasiswa seperti itu. Sehingga anak-anak yang misalnya dia di SMA-nya itu dia ternyata penerima PIP SMA atau orang tuanya penerima PKH atau bansos lain dan segala macam, ketika mereka masuk ke sini maka itu prioritas untuk diberikan bantuan seperti itu. Sehingga sekarang tidak ada lagi alasan bahwa beta sudah ada ini biaya, jadi beta mau kuliah di mana? Tidak. Yang penting ada niat, yuk datang di UCB, kita jamin, yuk memenuhi syarat pasti bisa dapat beasiswa. Begitu. Kemudian itu di luar itu masih ada kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, bahkan sekarang juga sampai tingkat desa juga, itu ada desa-desa tertentu yang membiayai anak-anak untuk kuliah di UCB. Desa-desa. Ya, begitu kakak.
Dan juga ada juga beasiswa dari founder kita ya Abraham Foundation. Beliau juga membantu ya, karena memang beliau dari awal membangun universitas ini adalah punya niat kemanusiaan ya, punya niat bahwa kita masyarakat NTT harus bisa berdaya saing dengan pihak luar dengan menciptakan SDM melalui bangku pendidikan. Makanya beliau juga Bapak Abraham Paulianto juga menyediakan beasiswa dengan nama Abraham Foundation. Iya, dan juga satu keunggulan lagi Kak, selain beasiswa tadi disampaikan oleh Pak Bernard bahwa saya tidak mampu nih, saya takut nanti tidak bisa kuliah. Kita di UCB punya sistem cicilan. Jadi pembayaran SPP maupun pembangunan di awal itu ada cicilannya. Jadi untuk pembangunan kita awal masuk itu bisa dicicil 2 kali. Iya, jadi semester 1 dan semester 2. Kemudian untuk SPP-nya itu setiap semesternya itu juga bisa dicicil, yaitu 3 kali, 50%, 30% dan 20%. Yang penting jangan lupa bayar. Itu udah cicil kalau sayang ya berarti harus bayar. Kalau sayang. Nah ini Bapak Ibu juga kita ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin akan kita coba untuk gali sedikit saja, karena mungkin kita waktunya sudah hampir selesai. Setengah jam bersama. Terasa ya. Oke, ini berkaitan dengan UCB. Untuk penerimaan mahasiswa baru, jalur-jalurnya tadi sudah dijelaskan. Dan ini juga kita pengen tahu, ini Bapak dan Ibu sudah menjadi dosen di sini sudah berapa lama? Kalau saya sendiri sebenarnya sudah dari 2010 ya, karena ikut membantu untuk mendirikan STKIP-nya. Itu ada, waktu itu kita berdiri awalnya itu STKIP ada 2 program studi, bahasa Inggris dengan informatika. Kemudian 2015 baru PGSD-nya, seperti itu. Terus tapi itu saya belum stay, tapi untuk membantu Pulau Bali Jakarta. Tapi orang asli sini, orang sini. Tapi 13 tahun Tapaleuk di Jakarta. Jadi hasil Tapaleuk itu ya bisa membantu untuk termasuk kita bersama tim mendirikan STKIP. Kemudian juga ikut membantu juga untuk farmasi sampai dengan bersama KAI dan teman-teman 2018 yayasan bentuk tim, dan akhirnya dari tim itu bekerja untuk melahirkan universitas begitu. Jadi lumayan lah dari 2010 sampai sekarang, berarti sudah lumayan ya. 14 tahun ya. Luar biasa. Ya kalau saya baru 2016. Jadi dari zaman Stikes ya, jadi masih Stikes, jadi masih sama zaman Stikes, dan puji Tuhan jadi universitas kita masih dipercayakan untuk bisa bergabung. Jadi ya 2016 sampai 2024 kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Iya. Itu UCB juga ketika kita bentuk awalnya itu masih ingat itu total mahasiswa kita hanya 480 loh. Iya. 480 ya. Sekarang 4.000-an. Di luar mahasiswa baru. Sudah bodinya. Ya. Luar biasa, dari 400 jadi 4.000. 4.000-an ya. Nolnya ditambah. Belum ditambah dengan yang baru. Ya. Yang baru targetnya berapa Kak? 1.600. Tapi sekarang sudah 1.300-an. Ya, begitu. Ya. Jadi mungkin salah satunya dari yang nonton. Boleh silakan. Ya. Bertemu dengan Bapak. Dan UCB baru Batita ya, Balita ya, karena dari 2019 ke 2020 berdirinya, berarti kan baru 5 tahunan ya. Oh 2019? Iya. Baru berdiri. Dan Kakak, satu lagi, kita satu-satunya kampus, nanti Kakak mereka boleh cek data ya. Satu-satunya kampus yang ketika akreditasi institusi dapatnya itu baik sekali. Baik sekali sekarang. Biasanya itu mohon maaf ya, nggak apa-apa kita bangga-banggain, nggak apa-apa ya. Kampus-kampus itu umumnya kalau namanya akreditasi pertama itu minimal C dulu. Tapi kita running dengan akreditasi institusi keluar itu baik sekali. Baik sekali. Jangan sengguh. Luar biasa, ini tahun 2019. Iya, kita akreditasi baru kemarin 2023 dan hasilnya baik sekali. Baik sekali. Jadi jangan diragukan soal akreditasi. Mungkin biasanya kalau ada yang mau daftar di kampus, akreditasi apa? Nanti kalau lulus nanti kerja. Jangan ragu. Jangan ragu di UCB. Di sini akreditasinya jelas baik
Baik sekali. Ya. Dan akan meningkat lagi Ya. Sampai ke Amin. yang terbaik. Kita Amin, terus diusahakan. siapa takut kalau memang ke depan bisa unggul, kenapa kita harusnya ada di baik sekali itu? Oke deh, kita sudah setengah jam dalam perbincangan kita, tapi kita pengen tahu untuk dari Bapak dan Ibu yang berkaitan sama harapannya untuk yang pertama kita memberikan beberapa harapan. Yang pertama untuk kampus ini ke depan, dan yang kedua harapannya untuk mahasiswa baru yang akan masuk dari Bapak. Oke, makasih Kak Abe. Jadi kalau harapan kita berharap untuk kampus ini tetap ada di track yang benar. Mutu tidak bisa kita tawar-menawar, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat itu jadi hal yang prioritas. Jadi antara mutu dan juga pelayanan itu juga harus berjalan berimbang seperti itu, sehingga pada akhirnya penerima jasa itu mereka akan puas bahwa output yang kita hasilkan dalam bentuk lulusan itu ternyata mereka berdaya guna buat masyarakat, kan seperti itu. Untuk apa kita banggain kampus yang hebat, tetapi pada akhirnya ternyata lulusan kita tidak berdaya atau bermanfaat buat masyarakat, kan seperti itu. Itu untuk harapan. Kemudian yang kedua apa? Kalau untuk mahasiswa baru begini, adik-adik di mana saja, ini mumpung masih ada waktu, kurang lebih masih sisa sekitar 1 mingguan ini, jangan pernah ragu untuk memilih UCB. Karena pastikan kalau memilih UCB pasti tidak nyasar, apalagi untuk masa depan. Pasti masa depan kita jamin, karena tadi yang berbagai program-program unggul yang sudah kita jelaskan tadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Harapan saya UCB hadir untuk NTT, untuk masyarakat NTT, untuk membangun mutu SDM NTT, baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan maupun di bidang teknik. Ya, jadi UCB merupakan pintu ya atau tempat di mana meraih kesuksesan. Jadi raih sukses bersama UCB gitu ya. Amin, itu harapannya. Dan juga untuk adik-adik yang akan bergabung ya atau masih bingung untuk mau mencari kuliah di mana, tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Ayo bergabung dengan Universitas Citra Bangsa karena masa depan Anda pasti terjamin. Masa depan. Itu kata virtual kan, gitu. Oh gitu ya. Itu S11 ya. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan kami berharap UCB juga ada di track itu. Kamu tidak akan nyasar untuk masa depan. Betul, dijamin. Oke deh Sobat Setia Radio Suara Kasih, ini kita sudah berada di akhir dari perjumpaan kita dari tadi ya. Dan ini setengah jam kebersamaan kita di dalam program Radio Suara Kasih on the Spot hari ini bersama dengan Universitas Citra Bangsa Kupang. Ya, dan langsung dari Universitas Citra Bangsa kami mengucapkan terima kasih untuk Sobat Setia yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan jangan lupa bahwa akan ada tayangan-tayangan juga dari Radio Suara Kasih yang akan terus hadir untuk menghibur Sobat. Salah satunya yang akan hadir adalah dari Universitas Citra Bangsa. Nah, untuk Sobat Setia terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami harus pamit undur diri. Saya Abe mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih Kak. Sampai jumpa.